Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula bagian ke-8 kali ini, kita akan membahas fungsi dan manfaat lain dari sumber data. Maksudnya seperti apa? Mari kita ikuti simulasinya sebagai berikut. Ya, pada bagian-bagian terdahulu kita telah membahas fokus kita adalah pada formula bar yang ini. Sedangkan formula bar ini mempunyai unsur-unsur pendukung, yaitu ada insert function dan juga name box. Nah, name box ini di dalam bahasan pada bagian ke-8 pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula kali ini kita kembangkan menjadi sumber data. Manfaatnya sangat kompleks sekali ya. Maka saya akan mulai dari hal yang sangat simpel. Contoh, saya akan membuat suatu sheet baru di sini. Sheet baru ini kita kasih nama atau name box, di rename ya, menjadi sumber data. Nah, sekarang kita perhatikan kita leluasa untuk mengisi apapun yang ada di sel-sel yang di hadapan kita ini, mulai dari A1, A2, A3, dan seterusnya ke bawah, kemudian B1, B2, dan seterusnya ke bawah, sampai seterusnya ke kanan. Semakin luas, semakin maksimal yang bisa kita manfaatkan dari lembar kerja atau spreadsheet kita ini. Nah, sekarang kita langsung mengerucut saja. Ini kan C1. Isinya apapun. Terserah kita, bisa berupa teks atau berupa number. Katakanlah di C1 kita isi suatu angka tertentu, katakanlah 583. Nah, artinya 583 ini terserah kita mau memaknai angka 583 untuk apa, terserah. Katakanlah suatu kode tertentu. Ya. Misalnya 3 digit terakhir dari nomor HP kita atau kode sandi yang lain, di mana ini sifatnya eh, private atau rahasia. Nah, kalau ini tertera di sini, langsung orang membuka atau siapa yang buka, langsung bisa menafsirkan apa sih angka 583 itu. Oleh karena itu, ini ini kan eh, name box-nya masih C1. Ini kita bisa kasih nama misalnya eh, digit atau three digit, enter. Oh, mohon maaf, ini harus teks ya, diawali dengan huruf maksudnya, digit ya, digit 3 misalnya. Nah, oke, berarti C3 C1 isinya digit 3. Nah, maka sekarang kalau misalnya kita masuk sheet-sheet yang lain, kalau kita mau lihat digit 3 kita, itu klik di sini, klik digit 3. Oke, kemudian kita cut misalnya, kita gunting. Digit 3 kita gunting, kita letakkan dimanapun, terserah kita, misalnya di sini, kita paste. Maka ini digit 3 pindah ke situ. Nah, sekarang C3 sudah netral, C1 sudah netral. Karena tadinya C1 ini berimpit dengan name box kita, kita kasih nama digit 3. Sekarang kita masuk sheet yang lainnya. Misalnya di sini, kalau kita masuk ke sini, kita klik digit 3, otomatis dia langsung ke situ. Kita pindah lagi, kita cut, kita pindah ke bawah. Terserah mau ke baris berapapun. Katakanlah saya menuju ke baris sekitar 300-an ya. Ini sudah 100-an, ya hampir ke 200-an itu. Bilah kiri Anda perhatikan sudah 200 lebih. Nah, di sini sudah hampir 300.
Nah, di 300-an di sini. Kemudian saya geser ke kanan. Itu kan A, B, C sampai P. Kita nggak usah berpikir dia berada di kolom manapun. Ya, misalnya saya di kolom F, misalnya F sekian. Nah, di sini. Nah, di sini kita klik ya. Kita klik di sini. Ya, ini ada FI 331. Ya, kita paste di situ. Maka angka 583 ikut. Ini tetap namanya adalah digit 3. Kita, oh ya, ini kalau dari suatu sel manapun kita bisa menuju ke sel A1 dengan menekan Ctrl Home. Nah, di sini nih. Ini kelihatan nggak ada apa-apa di sini. Ya. Jadi kalau seseorang menelaah file kita mulai sheet rumus sederhana, oh isinya ini ya udah 4 serangkai isinya udah 3 serangkai udah tanggal. Begitu dia klik di sumber data di sini, ya, suatu tab yang saya kasih warna ungu misalnya, apa sih isinya? Ternyata nggak ada isinya. Padahal di sini tersembunyi yang namanya digit 3 tadi. Ya. Coba ya kita lihat kita dari sheet lain kalau menuju digit 3 ya kita klik digit 3. Nah, ketemu di sini. Ya. Ini di sudut kanan bawah ini. Walaupun ini bisa kita scroll ke kiri atau ke kiri dan ke atas supaya fokus boleh. Ya. Ini salah satu cara untuk menamai suatu box. Ya. Aslinya kan name box-nya itu sesuai selnya, tapi kita bisa mengganti itu dengan cara klik di situ. Ini baru satu sel. Selanjutnya, misalnya nih, misalnya kita mempunyai agenda tertentu. Misalnya ini tanggal. Ini di sini misalnya agenda. Katakanlah ini setiap bulan tanggalnya tetap ya. Misalnya katakanlah tanggal 10. Di sini bayar PLN misalnya. Kemudian pada tanggal 13 misalnya nabung misalnya. Atau pada tanggal 19 kita eh, refresh misalnya. Terserah kita. Ini kalau kita lihat terdiri dari 2 kolom 4 baris. Nggak masalah, kita blok saja. Jadi kalau ini kita blok atau kita, ya kita blok lah, kita blok. Ini pun kita boleh kasih nama misalnya agenda. Nah, lalu tadi sudah saya sampaikan kalau kita berada di sel manapun, kalau kita tekan Ctrl Home, dia mesti menuju ke sel A1. Ya, sehingga di sini terkesan bahwa di sheet ini ada isinya, sheet ini juga ada isinya, sheet ini ada datanya, ini ada datanya, tapi begitu masuk ke sumber data dia tidak ada isinya. Dan memang eh, apa yang saya sampaikan ini belum banyak diketahui oleh orang ya. Walaupun manfaatnya nanti lebih jauh lebih banyak lagi ya, sementara kita mengenalkan itu. Nah, sekarang kalau kita klik di Namebox ini, di panah kecil ini, kalau kita klik, maka akan muncul agenda. Nah, ternyata agenda di sini. Ini boleh scroll ke kiri dan ke atas. Silahkan, tetap di sana juga nggak apa-apa yang terbaca. Hmm. Oke, ini inspirasi awal dari Namebox yang name-nya kita kasih nama menurut kita yang mudah kita ingat. Dan tebarannya tidak hanya tadi ya, saya kasih contoh satu sel, kemudian ini 8 sel, bisa banyak sel, ya, mulai dari 1 sampai terserah kita. Ya, silahkan dicoba, dipraktekkan, sampai Anda betul-betul paham. Pada waktu Anda memahami itulah yang disebut Anda kompeten. Ya, jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.